kita punya goal. Mas Rozi punya goal. Misalnya TVB aku punya goal, misal ya. Goal aku adalah aku ingin income aku 50 juta per bulan, misal kayak gitu. Goal itu ketika kamu kuantum jamkan, kamu harus lepaskan. Cara kerjanya seperti itu. Kenapa dilepaskan? Sama seperti Mas Rozi pengen memanah, ada target bulat-bulat di ujung sana kan, ada busur panahnya kan. Pada saat kamu mau memanah, tapi panahnya kamu pegangin terus, nyampe nggak ke tujuan? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Teorinya baru paham ketika saya ketemu TVB, itu sudah saya lakukan mulai zaman kuliah sebenarnya. Zaman dulu saya kan anak motor nih, pengen banget motor terbaru yang motocross itu. Saya gambar, saya inget-inget, nggak lama, nggak sampai setahun itu saya dapat. Wow. Itu kalau nggak salah dalam imajinasi dulu ya? Tahun 2013. Tapi secara teori kita baru paham ketika TVB ini memaparkan semua ini gitu loh. Jadi teman-teman jangan ragu kalau yang mau join dan yang masih bingung gimana caranya join, langsung aja hubungi bio di kita, TikTok ini ya. Admin Ngaji Rosso atau di TikToknya. Ngetrail ya. Loh, saya dulu sama Mas Hendra itu ngurus yayasan yatim piatu juga Mas ya. Seru ya. Saya kesana pakai sepatu cross itu. Motor trail. Karena saya yakin apa yang saya pikirkan itu harus bisa jadi kenyataan. Nggak tahu jalannya dari arah mana datangnya itu kita nggak tahu. Tapi faktanya ada. Betul, aku setuju banget soal itu. Jadi teman-teman di Januari ini penuh event nih di kita ya. Ada Quantum Alignment tanggal 12 kalau teman-teman mau bareng-barengan rilis dan Quantum Jam bareng. Lalu ada juga 24 dan 25 Januari 2025 itu ada retreat-nya Ngaji Rosso nih. Jadi kalau mau ketemu aku langsung, kita ketemu di Jakarta ya, di Grand Orchard Kemayoran. Itu acaranya berlangsung buat teman-teman yang ada di Jakarta ya, Jakarta dan sekitarnya jauh. gitu. Kalau yang teman-teman yang di luar pulau atau yang jauh misal, nanti bisa ikut Zoom-nya. Oh iya. Bisa ikut Zoom-nya juga kalau misalnya teman-teman TVB berhalangan nih hadir di Jakarta. Bisa ikut online-nya secara Zoom. Nah, aku mau cerita sedikit nih. Retreat ini sebetulnya gimana sih dari sudut pandang TVB? Itu banyak yang teman-teman pertanyakan. Ya, gimana sih sebetulnya ini dari sudut pandang TVB itu gimana? Gini teman-teman, hari-hari kita itu kan penuh ya. Pikiran tuh penuh gitu loh. Dari pagi, siang, sore, malam, ini udah banyak banget data masuk. Dalam 1 jam, pikiran kita tuh memproses sekitar 60.000 data yang kita pikirin. Kebayang nggak sih setiap hari ini penuh? Itu kalau komputer prosesornya udah kebakar. Ya, atau handphone. Handphone tuh bisa jadi ngehang, kamu jadi susah untuk WhatsApp, kamu susah mau ngedownload foto dan lain-lain. Sebelah kita nih contohnya. Iya, nyepet sedikit. Nah, jadi teman-teman semua, bijaksanalah terhadap hidupmu, bijaksanalah terhadap dirimu, bijaksanalah terhadap tubuhmu. Tubuhmu butuh waktu untuk hening. Kalau kata di Islam itu waktu heningnya tubuh tuh puasa Ramadan itu sebulan. Kelamaan Ya, kalau ini kan sama, enggak, ini analogi. WhatsApp ke admin belum dibalas karena lagi trouble, suruh WA ke Mbak Dara semua. Oke. Jadi sehubungan dengan yang tadi aku bilang agak penuh dan akhirnya stuck, ngeblank, ngehang. Jadi untuk teman-teman yang japri WhatsApp ke nomornya Mas Hendra. Nomornya Mas Hendra ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Jadi kalau ada yang belum kejawab, mohon teman-teman bisa WhatsApp ke Mbak Dara. Nomor telepon Mbak Dara ada di bio admin ini ya. Ada di bio admin ini. Ya. Nah, jadi ini aku mau kembali menyampaikan sebuah rasa ke teman-teman betapa penting sekali momen rehat sejenak ini dalam tubuh dan pikiran kita. Kita izinkan meluangkan waktu untuk hening diam.
Jeda, betul. Kata yang paling tepat itu, jeda sebentar. Mumpung masih di awal tahun. Benar. Agar apa? Agar di awal tahun ini kita kosongin dulu nih, kita bikin jeda, tenang dulu, tenang. Untuk apa jeda? Untuk apa tenang? Ketika tubuhmu penuh sama data masa lalu, kekhawatiran masa depan, atau kebingungan di saat sekarang, ketika dia penuh, lalu bagaimanakah kebahagiaan dan kelimpahan dari aliran sumbernya, energi yang satu, gimana caranya mau masuk? Pasti terhambat, Ini tersumbat. tempatnya penuh. Ketangkep nggak? Tangkep. So, kita butuh waktu untuk jeda, kita butuh waktu untuk hening. Kosongkanlah ini dalam diam. Ketika kamu hening, ketika kamu merenung ke dalam, kan momen di 24-25 itu ada 4 narasumber yang seru tuh ya. Ya. Ada Dr. Wayan Mustika, Benar. ada Mbak Amanda di situ, akan ada rilis inner child ya, rilis masa kecil kamu. Ada juga Cimimi yang pas grade, aku belum sempat kenal, insya Allah nanti ini kenalan ini tanggal 24. Ada Cimimi juga yang materinya seru dan keren gitu. Dan terakhir aku di sesi terakhir gitu. Jadi ini udah satu paket lengkap. Teman-teman cukup hadir di satu momen tanggal 24 tapi dapat 4 narasumber yang biasanya dia sendiri-sendiri. Iya, keren banget itu. Biasanya kan sendiri-sendiri. Ini ngegabungin jadi satu, ini kan cantik sekali gitu. Keren banget. Jadi nggak bakalan rugi teman-teman. Nggak bakalan rugi. Bukan sisi cantik ininya, tapi kamu memang butuh jeda, sayang, untuk mengosongkan. Ketika kamu mengosongkan ini, izinkan aliran tanpa batas itu mengisimu. Bisa dikatakan kamu recharge baterai. Atau kalau yang handphonemu itu terlalu padat ngehang, reset dulu. Momen 24-25 itu momen kamu reset. Sehingga setelah di reset, rapi, cooling down dia, kosong dia. Aliran kemudahan, kelancaran, itulah yang running well berikutnya. Nah, it's amazing teman-teman. Jadi nggak hanya elektronik, handphone, komputer, atau everything yang harus kita reset, tapi diri kita juga kita harus reset ya, biar aliran itu gampang masuk. Betul, kembali ke sana. Sebetulnya substansinya kembali ke sana. Karena kalau pakai power dari kita aja tanpa adanya energi yang maha dahsyat mengatur juga atau melangsung dalam kehidupan kamu, kamunya pasti akan capek ngejalanin kehidupan ini. Jadi itu substansi dari kehidupan ini, yaitu kesadaran gitu. Oke Teh, lanjut. Apakah takut dalam hal, misal aku nih takut rugi, itu bisa lebih kuat dari niat untuk kita kaya? Iya betul. Kembali lagi, nih ya, analogi ya. Mas Rozi niat, aku ingin kaya, aku kaya, aku kaya, aku kaya. Ya, itu kan di permukaan. Tapi di latar belakang dasar paling dalam di sini, aku takut kehilangan, itu kan rasa. Iya benar. Di dalamnya itu ada rasa takut kehilangan, Rasa takut kehilangan ini bikin mendem niat ini, karena dia getaran halus di belakang justru power vibrasinya tinggi, terbaca sama semesta, sama getaran semesta. Jadi pada saat ada rasa takut, aku mau mulai bisnis ini, aduh tapi takut. Aku mau mulai ini, aduh aku takut. Aku mau memberi, aduh aku takut kekurangan. Mau memberi ini, aduh aku takut uangnya bertambah kurang, nanti aku pusing. Nah, getaran keresahan, ketakutan kamu, itulah yang menyala di bawah sadar. Semesta ngebacanya getaran itu getaran kekurangan. Ketika dia vibrasinya terasa, kekurangan naik, hukum semesta dia cuma memantulkan apa yang kamu rasakan. Pantulan kekurangan dipantulin balik. Mantulnya ke siapa ini? Terjadinya ke dalam dirimu sendiri lagi kan. Bentuknya apa? Bentuknya apapun yang kamu lakukan dalam gerak upaya kamu, ujung-ujungnya kamu rugi, menimbulkan ketakutan. Ujung-ujungnya ambles, kamu jadi tambah takut. Jadi di sini sangat penting sekali teman-teman.
memulai aksi apapun, entah itu usaha baru, entah itu investasi, entah itu melakukan situasi apapun, sangat penting sekali untuk cek sebentar motivasinya apa ya ini, ketakutankah, rasa syukurkah, kelimpahankah, atau kecemasan. Bener. Karena nanti itu hasilnya beda-beda tuh Mas. Oke. Ngeluarin uangnya sama, 10 juta buat investasi, jualan atau apapun. Tapi kalau latar belakang mental penderitaan dan mental kurang, ujungnya kamu akan dapat 2 judul itu. Menderita dan kurang. Nah, ini yang menarik ini. Apa bedanya rasa kecemasan atau rasa takut dengan rasa kebijaksanaan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan datang di kemudian hari? Bedanya itu apa? Gini, kembali ke yang tadi aku bilang di pertama. Ketika kamu pelan-pelan sudah menyadari sebuah kesadaran, aku sadar prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Itu dulu tuh pertama. Kesadaran bahwa apapun yang terjadi ini karena sebuah alasan kebaikan buat kehidupan aku. Oke. Prasangka kita baik sama Allah di atas rata-rata. Yang kedua, kalau dalam kebijaksanaan bagaimana pada akhirnya kita mengantisipasi, itu pasti sudut pandang cara berpikir kita. Pelan-pelan teman-teman semua yang melihat rekaman video ini atau melihat video ini, pahami dulu bahwa kamu harus kenal dulu siapa diri kamu. Oke, berarti kita apapun itu kita harus understand first ya. Iya, karena mengetahui siapa dirimu, mengetahui siapakah identitas kamu sebenarnya, itulah kunci. Kesadaran menyadari Mas Rozi ini siapa sih? Kesadaran menyadari bahwa aku siapa sih sebenarnya? Apakah aku cuma sekedar tubuh ini? Apakah aku tubuh ini dan pikiran ini? Bukan. Ketika kamu sadar bahwa kamu itu percikannya, kamu itu entitas langit. Okay. Kamu itu entitas tanpa batas. Ketika kamu menyadari itu, mulai ada rasa bahagia. Otomatis nggak? Ketika Mas Rozi tahu, oh ternyata aku bukan sekedar tubuh fisik ini ya. Ternyata aku bagian dari kelimpahannya Allah ya. Itu sendiri kan. Ternyata aku bagian dari energi tanpa batas ini ya. Ternyata aku bagian dari ruhnya, percikan ruhnya. Ketika kamu tahu itu, yang dasar sejati kamu adalah kebahagiaan dan kelimpahan. Kan ada rasa bahagia dan ada rasa syukur di sana. Benar banget. Nah, latar belakang itulah sebetulnya yang harus muncul di awal sebagai identitas kamu. Bawalah itu selalu dalam setiap perjalanan hidupmu. Penuh rasa syukur, penuh rasa gembira. Bukan dari sesuatu yang kamu terima dari luar masuk ke dalam. Bukan. Tapi dari sebuah rasa kesadaran bahwa ini udah lengkap dan cukup gitu. Untuk mewujudkan yang ada di dalam, mewujud menjadi di luar, kuncinya satu. Berterima kasih, bersyukur sebelum kamu menerimanya. Terima kasih dan syukur sebelum kamu menerimanya. Yang dilakukan TVB setelah bangun tidur tadi. Betul. Itu ya? Betul. Set up di pagi hari udah, ya Allah terima kasih atas nafas. Makasih ya Allah. Hari ini indah, penuh kemudahan, penuh kelancaran. Terima kasih. Belum nerima itu. Udah makasih, kata malaikat gini. Waduh Rozi. Pagi-pagi duit belum diturunin, dia udah senyum-senyum, terima kasih. Lalu dia merayu, ya Allah. Rozi nih kasih rezeki lah. Nah kan gitu. Ini mah anekdot. Anekdotnya kurang lebih kayak gitu. Tapi kan hidup ini cuma permainan, Rozi. Ini cuma permainan dan senda gurau belaka. Jadi jangan terlalu serius ya teman-teman. Orang yang serius sulit manifestasi. Karena di dalam serius, di dalam tegang, getarannya getaran rendah. Keseriusan dan ketegangan semesta ngebacanya itu getaran kamu nggak punya ya, kamu kekurangan ya, kamu ngerasa nggak mampu ya. Aku akan berikan apa yang kamu getarkan itu. Diberikanlah getaran ketakutan. Jadi hidup ini cuma permainan. Jadi bergembiralah, berbahagialah, seru-seruanlah
lihat anak kecil umur 5 tahun ke bawah, dia bergembira, terus ketawa. Belajar dari situ. Bicara terkait anak kecil, saya jadi ingat waktu kecil saya. Saya kan dikasih uang gitu, diem aja. Karena saya lebih fokus dengan mainan kan. Kasih uang berapapun, diem aja. Ternyata mbah-mbahku ini merasa kasihan. Misal dikasih 1.000, ditambah sama mbah, sama adiknya mbah gitu. Kasihan anak ini. Padahal saya nggak minta. Karena saya happy dengan mainan saya gitu. Tapi mereka kasihan. Nah mungkin seperti itu ya konsepnya. Kok aku jadi inget ya, aku punya kebiasaan nih Mas Hendra. Anak aku kan masih kecil-kecil ya. Rara masih SD. Adam masih SD juga kelas 2. Al-Fatih apalagi, baru umur 3 tahun yang kemarin kamu gendong tuh. Ini anak polos-polos semua gitu. Masih kecil dan dia kan nggak banyak terkontaminasi sama lapisan depan emosi kayak aku ya. Aku punya kebiasaan. Kalau mau tidur, anak-anak aku kumpulin, kita jadi satu kasur gitu Mas, tidur, berendeng gitu ya. Nah ini kebiasaan yang seru. Kebiasaan yang seru gini, aku biasa gini. Rara, Adam, Al, kita mau tidur. Jadi aku punya kebiasaan, peluk malam dong. Jadi kalau malam mereka peluk aku satu-satu, I love you ibu, I love you, I love you. Pagi-pagi juga gitu, ada peluk malam, peluk siang, peluk sore, sama peluk pagi. Pagi, siang, sore, malam itu udah kayak ritual. Berarti itu secara nggak langsung sudah jadi habit ya dalam keluarga. Udah jadi habit, udah ritual habit. Pagi tuh meluk gitu. Nah malam harinya kebiasaan yang aku lakukan adalah aku sering bercerita sama anak-anak Mas. Misalnya gini, Rara, Adam, ibu lagi kuantum jamin mobil. Gitu. Terus kemarin itu di Desember di November akhir ya, aku udah bilang sama Rara, sama Adam, sama Al lagi tidur. Rara, Adam, Al, ibu lagi kuantum jamin apartemen. Oh oke Bu, kayak gimana Bu apartemennya? Iya apartemennya 2 kamar, ada kolam renang, ada gini. Kita kuantum jam yuk. Jadi, kamu tahu kan apartemen, Adam? Iya tahu. Oke Bu, aku mau kuantum jam. Nah, oke Adam mulai, Rara mulai, Al mulai. Oke Bu, udah Bu, selesai. Jadi, sorry, kadangkala cerita UIS kita kalau diceritain ke anak-anak, anak-anak ini kan juga punya doa dan segala hal yang naik ke atas. Bener. Kali aja yang diijabah itu salah satu ya dari anak kita gitu loh. Bener. Itu yang terjadi sama aku, yang pada akhirnya di akhir Desember itu udah jadi serah terima kunci. Dan aku lagi desain interiornya itu Mas, jadi nanti masih 3 bulan lagi lah ya, masih bulan Maret kita bisa pakai buat syuting Haji Roso di Bandung. Gitu. Teman-teman kalau pengen tahu caranya, biar nggak disebut halu, ikut. Ini ada caranya, bukan halu ya Teh ya, ada teorinya. Enggak. Karena anak-anakku itu yang kecil-kecil lapisan endapan emosinya kan nggak banyak gitu. Benar. Begitupun kalau mereka misalnya mau sepeda, mau apa, aku udah mulai ngajarin sama mereka untuk berkomunikasi sama Allah pakai cara kamu gitu, bersyukur sebelum menerima. Jadi kalau malam tuh mereka suka, ya Allah terima kasih. Jadi aku membiasakan anak-anak aku sebelum tidur menghitung berkat. Jadi Rara, ada kebaikan apa hari ini yang terjadi di sekolah kah, di mana? Coba ceritain Ibu, apa yang membahagiakan Rara hari ini? Otomatis ketika dia cerita kebahagiaan di hari ini di sekolah dan lain-lain, dia kan bersyukur. Sama Rara, sama Adam, sama Al itu sama. Terus kadang aku juga nanya, ada nggak yang membuat kalian sedih? Ada Bu, aku sedih tadi aku berantem sama teman misalnya. Itu diceritain, yang positif negatifnya diceritain. Okay. Lalu kadang kita suka rilis ya, yuk bareng-bareng yuk. Rilis ala anak-anak mah simple. Kamu ngerasain apa? Sedih Bu, oke. Sedihnya boleh nggak ditiup? Seru ya? Gitu aja, tiupin aja boleh nggak tiupin? Benar. Jadi gitu. Ini keluarga yang asik sebenarnya. Nah, gimana caranya menciptakan keluarga yang harmonis, yang seru, yang asik? Itu kalian bisa belajar sama Teh Feby nanti di pelatihan. Iya boleh tuh, nanti kan 25. kayaknya kita mungkin bisa bikin pelatihan parenting. Ibaratnya kayak gitu. Aku sadar itu kenapa? Ketika di titik sekarang mengalami begitu banyak warna ya, apalagi teman-teman yang private online, private offline itu kan deep talk ya, di situ one on one kan kalau privat. Jadi aku bener-bener sediakan waktuku, pikiranku, tenagaku, telingaku untuk bener-bener mendengar. Seru loh kalau didengerin. Aku ceritanya aku bener-bener dengerin
mereka. Itu kalau privat, mereka ada waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam untuk menceritakan apa yang mereka mau ceritain gitu. Dan di situ aku bikin bagan skema alur lapisan endapan emosi mereka di 2025-2026, akarnya dari mana di kisah masa kecilnya mereka itu. Dan itu bakal seru sih. Kalau misalnya teman-teman mau ikut kelas batch online juga bisa Mas Rozi, itu di tanggal 29 Januari 2025 jam 7 malam, hari Kamis itu, dan itu online. Jadi teman-teman dimanapun bisa ikut mengikuti Zoom itu gitu. Zoom itu materi Bandan Revolution di batch 23. Dan ada materi-materi seru di sana, ada craft, ada self concept, ada juga melipat gandakan ke income kamu gitu. Ada juga cerita tentang dimensi ketiga dan dimensi keempat tentang ruang kelimpahan. Dan itu lengkap, seru wes di 29. Tapi kalau teman-teman, aduh TVB aku nggak mau online nggak berasa, nggak berasa. Pengennya offline, pengen ketemu langsung gitu. Nah itu tanggal 14 Februari 2025. Dan yang serunya di offline itu teman-teman dapat buku syukur, kan teman-teman kadang suka nanya ya, kalau aku TVB itu belinya di mana buku dah. Yang ikut offline tanggal 14 itu dapat buku syukur, buku goal, sama buku asumsi. Dan gak hanya itu, Mas Roza. Apalagi tuh? Kebanyakan yang ikut kelas, kadang-kala kan suka bingung ketika udah selesai kelas nih. Bener. Kalau rilisnya gimana ya, lupa lagi. Nah, itu dapat audio. Oh, ya. Ada dapat audionya, ada 5. Keren banget loh. Audio rilis. Gak susah-susah mengingat ya? Iya, jadi cuma tinggal pakai handset kamu aja. Ada audio rilis, ada audio yang pagi-pagi tadi aku cerita. Benar. Sadar, nafas, syukur. Dan yang kemarin juga sempat aku bahas bahwa realita hidupmu itu adalah gambaran asumsimu di kemarin-kemarin. Iya. Menjadi realitamu saat ini. Tapi realitamu besok itu dibentuk dari asumsi-asumsi yang kamu bentuk sekarang. Nah, audio beautiful assumption-nya juga aku berikan. Nah, kurang enak apa lagi coba? Semua diberikan. Rilis, sadar, nafas, syukur. Gak usah susah-susah mengingat, ya kan? Ada rekamannya, tinggal kita dengar, kita praktekkan. Betul, Nah, audio assumption. Nggak hanya itu, Mas. Kalau teman-teman punya goals-nya set up, lalu bayangkan, rasakan sensasinya kamu udah memiliki itu, kuncinya lepaskan. Lepaskan tuh artinya apa? Ada pertanyaan gini, Teh Feby, kan aku mau goal itu, kenapa dilepas? Kenapa harus dilepas, Teh? Gitu. Kenapa harus dilepas? Why? Kita punya goal, Mas Rozi punya goal, misalnya Teh Feby aku punya goal, misal ya. Goal aku adalah aku ingin income aku 50 juta per bulan, misal kayak gitu. Goal itu ketika kamu kuantum jamkan, kamu harus lepaskan. Cara kerjanya seperti itu. Kenapa dilepaskan? Sama seperti Mas Rozi pengen memanah, ada target bulat-bulat di ujung sana kan, ada busur panahnya kan. Pada saat kamu mau memanah, tapi panahnya kamu pegangin terus, nyampe nggak ke tujuan? Nggak nyampe. Itulah cerita melepaskan. Artinya apa? Goal apa yang kamu mau 50 juta per bulan ini, boleh nggak Mas Rozi serahkan kepada kecerdasan semesta tanpa batas yang mengaturnya. Mengatur jalannya, mengatur waktunya, mengatur prosesnya, bagaimana ini semua terjadi dalam kehidupan kamu. Dan ini boleh sudah dicontohkan tadi ya di awal-awal kita bicara tadi, perbincangan kita tadi, masalah lepas aja. Kita ngobrol sama yang... Betul, lepasin aja. Jadi kunci dari manifestasi itu bukan penuh di kamu, dipegangin di kamu, tapi boleh nggak kamu ngasih space kosong? Lepasin tuh artinya serahkan kepada ahlinya. Mentalnya sudah terbentuk. Serahkan kepada kecerdasan tanpa batas mengaturnya. Serahkan kepada Sang Maha yang mengatur alam semesta ini. Sekarang logika simpelnya gini, Mas Rozi
punya goal. Goalnya kamu pikirin jalannya. Dibandingkan kamu yang mikirin jalannya dengan kamu melepaskan, menyerahkan kepada kecerdasan tanpa batas, kira-kira menang mana? Contoh simpel aja kalau gitu. Kamu mau main panco. Ini kamu, ini kekuatan maha tanpa limit. Ayo menang mana panconya? Ini saya punya contoh simpel nih. Kalau kita ke kafe atau ke hotel, kalau kita bingung cari parkir kan nggak dapat parkir nih. Tapi kalau kita serahkan kunci kita ke valet, ya udah kita tinggal aja. Keren. Parkir sendiri kan mobil kita. Keren, itu analogi yang ini mulai asik ini Mas Rozi. Ini warming up-nya asik ini, lama-lama keren ini. Sedikit demi sedikit menyatukan frekuensi kita. Nah, karena nggak banyak teman-teman yang mengerti Teteh kenapa harus dilepas. Kenapa? Termasuk kesedihan kamu, masalah kamu, ketakutan kamu, keinginan kamu. Lepasin. Kenapa harus dilepas? Daripada kamu pegangin jadi lapisan endapan emosi, jadi looping, jadi kejadian lagi. Boleh nggak kamu serahkan semua cerita ini, lepaskan ke sumbernya, ke sumber cinta. Biarkan dia mengalir, biarkan dia terurai, biarkan kecerdasan tanpa batas yang mengatur terbaiknya hidup kamu, jalan kamu. Oke, keren. Jadi kata rilis, Mas Rozi, itu bukan hanya sekedar aku punya emosi sedih, lepaskan. Bukan begitu, Mas Rozi. Ternyata cerita rilis itu adalah sebuah cerita indah tentang keikhlasan menerima. Aku terima bahwa tubuh ini harus mengalami semua spektrum rasa. Dan itu semua diizinkan. Jadi rilis ini adalah seni menerima. Ketika kita udah sadar menerima, iya aku juga ngerti ini juga cinta. Tubuh ini memang harus mengalami semua spektrum rasa. Kesadaran itulah yang melarutkan lapisan endapan emosi itu pulang ke asalnya. Kedua, ketika kamu melepaskan, aku izinkan lepas. Artinya, kamu total berserah, totally surrender. Menyerah, bendera putih. Menyerahkan semua ceritamu, semua takutmu, semua sedihmu, semua lukamu. Pasrah, berserah, serahkan kepada yang maha mengatur. Benar. Jadi rilis itu adalah cerita yang sangat indah sekali tentang keikhlasan, tentang totally surrender. Keren banget. Dan itulah ajaran utama dari agama kita. Sure. Ikhlas, berserah. Atau dalam kata bahasa Arabnya gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada sebaik-baiknya penyerahan total selain pada Allah. Sedikit kutipan ya. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat gini. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Pernah dengar nggak? Pernah. Ketika kita hidup, tujuan hidup kalau ala umum, kalau kita kupas permukaan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Berarti jin dan manusia hidup, datang, hadir di dalam kehidupan ini untuk beribadah. Kan kalimatnya begitu tadi. Iya. Pertanyaannya, ibadah itu apa sih? Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Pertanyaannya, ibadah itu apa, Mas Rozi? Nah ini, biar Teteh Feby yang menjawab. Nanti saya takut salah. Ibadah itu, ketika kita gali lebih dalam, itu adalah penyerahan total. Surrender full. Sama seperti yang dilakukan Ibrahim pada saat mau menyembelih Ismail. Menyerahkan total, penyerahan total. Penyerahan total apa? Serahkan total hidupmu, cerita sedihmu, keinginanmu, goalmu. Masuk. Itu kan rilis. Tanpa rasa takut ya. Iya, itu kan rilis. Serahkan hidupmu, matimu, ceritamu, sedihmu. Serahkan kepada
yang maha mengatur, kecerdasan semesta tanpa batas yang mengaturnya. Totally surrender, kosongin, lepasin. Itulah rilis. Hubungannya apa dengan looping? Teh, kenapa hidup aku looping terus? Ya, pernah nggak banyak yang cerita, Rozi, kenapa ya gue ya pacaran dihianati lagi, lagi. Kenapa ya gue duit ketipu lagi. Pernah nggak sih dengar gitu? Aku mau banyak tuh teman-teman. Iya, sering. Ya, kenapa sih banyak terjadi sama teman-teman tuh looping? Kejadian looping itu sebetulnya apa sih? Looping itu adalah sebuah cerita yang sangat indah sekali. Iya. Di mana semesta ingin berkomunikasi sama kamu lewat peristiwa. Peristiwa sedih, peristiwa luka. Nah, semua peristiwa loopingan ini itu adalah peristiwa bagaimana semesta ini mau berkomunikasi sama kamu. Tentang apa? Tentang sesuatu di dalam dirimu yang belum selesai. Apa yang belum selesai? Cerita lapisan endapan emosi, kesel, marah, takut, bingung. Ini banyak banget Mas Rozi, kisah nyata. Nih teman-teman ada nggak yang punya kisah ini? Kalau ada tolong ketik ya di situ ya. Ada nggak teman-teman di momen sekarang, teman-teman kesel, marah, kejadiannya udah 5 tahun yang lalu, tapi rasa sakitnya masih di sini berasa gitu. Ada nggak yang keselnya masih nyangkut sama mantan? Saya yakin banyak. Ya, sama suami, istri, ada nggak? Ada nggak? Banyak mas. Nah, ada ya sayangnya. Ada sayang. Kalau kamu terus pegangin itu, itulah yang bakal jadi potensi looping. Ada cerita yang belum selesai di tubuhmu, dia ada di tubuhmu, dia terekam di tubuhmu, dia jadi program di tubuhmu yang hanya tinggal menunggu momentum, dia akan tercipta lagi di masa depan. Jadi cerita looping ketika disakitin lagi, nggak selesai-selesai, ini suami nyakitin aku terus, disakitin lagi. Atau ganti pacar, punya pacar disakitin lagi. Kenapa ya Teh Feby, ini aku udah ganti-ganti pacar, tapi kenapa pacarnya nyakitin terus? Kenapa Mas? Ya udah pasti nyakitin terus, orang data sakit hati dan kecewanya masih ada di badan dia. Enggak, masih ada di badan dia. Realita kehidupan apa yang terjadi sama teman-teman ini kan cuma pantulan dari gambaran apa yang tersimpan di dalam, Mas. Sudah terrecord di dalam ya? Iya, udah terrecord jadi memori, jadi program. Sakit hati itu udah kerekam gitu. Terekam di sini. Realita kamu nggak berubah, sayang, itu karena dalemannya belum berubah. Realita hidupmu belum berubah karena pancaran energi yang kamu belum selesaikan itu belum berubah. Jadi cerita looping ini adalah cerita cinta sebetulnya. Energi yang selalu kamu tolak-tolak, nggak kamu lepasin, dia jadi gini. Jadi kayak anak aku tuh Rara sama Adam sama Al, Mas Hendra. Kalau Adam gini, aku misalnya kerja, Bu, aku mau cukur rambut misalnya. Iya bentar. Udah langsung tuh mulai lari. Itu kejadian nyata. Ibu ayo kita ke luar, aku mau main, bentar sayang, ini belum selesai. Dia mulai loncat-loncat sofa yang di tengah itu Mas, loncat. Akhirnya aku mikir, ini kayak cerita looping ya. Yang belum aku selesaikan, dia muncul terus untuk diminta diberesin. Untuk diminta diterima, untuk diminta diselesaikan. Masalahnya ini kisah nyata Mas. Anak-anak aku masih pada kecil-kecil, apalagi si Al. Kalau si Al apa coba? Kalau misalnya, Ibu ayo ini, bentar Al. Kalau lama nih aku bentar, dia guling-guling Mas depan aku. Ayo. Jadi kayak nyari perhatian, itulah cerita looping. Dia nggak kamu perhatiin, nggak kamu beresin, nggak kamu rilis, nggak kamu ikhlaskan, nggak kamu izinkan mengalir ke sumber asalnya. Cinta tanpa batas, dia akan cari perhatian kamu. Kalau loopingannya, kalau kata Mbak Ici, level makanan itu sambalnya level 1, Mas. Nggak diperhatiin nih sama kamu, dia akan looping level 2. Maksudnya gimana? Kalau kamu pernah ditipu 10 juta sama temen kamu, rasa mandek, marahnya nggak kamu beresin, nggak dirilis. Dia kayak anak aku si Al tuh, kokosehan. Maksudnya, jadi cari perhatian aja. Dia akan muncul dalam realita berikutnya, 100 juta kamu hilang. Jadi powernya makin gede Mas. Yang tadinya 10
berikutnya dia hilang 20. Ini nggak dirilis juga nih, nggak diperhatiin, dia tetap aja ke eksternal. Wah itu kurang ajar apa segala macam, dia nggak duduk sama rasa untuk ngeberesin. Berikutnya bisa 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian terjadi lagi 100 juta. Itu kisah nyata Mas Rozi dari teman-teman peserta offline dan online private Abundant Revolution. Nah, ini ada pelajarannya soalnya kalian juga bisa ikut join sama TVB. Nah, TVB bicara terkait abundant ya. Ya. Mental abundant. Nah, apakah mental? Terakhir ya Ji ya, takutnya ketinggalan pesawat gitu ya. Oke, terakhir. Oh iya. Soalnya kemarin kita ketinggalan. Oke, terakhir. Oke. Mental abundant itu apakah bisa kita latih atau dilatih? Ketika bisa, seperti apa teh caranya? Mas Rozi dan teman-teman tersayang, mental kelimpahan itu nggak hanya sekedar bisa dilatih, itulah kamu. Itulah dirimu. Oh, real me ya? Itulah sejatimu. Oke. Itulah blueprintmu sayang. Oh. Itulah dirimu. Kamu cukup menyadari untuk balik pulang. Oke. Nggak perlu dilatih, udah ada. Udah ada. Nggak usah dilatih lagi berarti teh ya? Sadari udah ada. Kamu nggak perlu berlari. Kamu nggak perlu mencari. Kamu nggak perlu sprint. Nggak perlu. Siap. Cukup datang 24-25 jeda hening. Dalam hening, dalam diam. Di dalam kamu diri di titik start. Disitulah garis finishnya. Oke. Kamu nggak perlu kemana-mana. Ada semua di dalam. Cuma butuh sadari. Boleh nggak teman-teman semua yang ngalamin? Teteh aku pengen abundant, teteh aku pengen berkelimpahan, teteh aku pengen bahagia. Yang kamu pengen itu udah ada jadi blueprint kamu. Sudah berada di garis finish kan? Iya. Oke. Kamu start di sini, finishmu di sini. Kamu nggak perlu kemana-mana sayang, nggak perlu. Jadi bisa nggak kita mencapai itu? Bisa nggak dilatihnya? Bukan hanya dilatih, kamu cukup dia menyadari, cukup sadari nafas. Cukup sadari ada yang tanpa batas di dalam diriku. Sadari ada yang tanpa batas di luar tubuhku, semesta tanpa batas ini. Dan sadari kamu ada di dalam kelimpahan tanpa batas ini. Oke. Dan selalu rasakan sensasinya gitu di dalam. Dia akan merealita di luar. Jadi kamu nggak perlu capek, bahkan kamu nggak perlu guru sayang. Nggak ada guru sayang. Karena semua udah ada di dalam defaultmu, di dalam blueprintmu, di dalam sejatinya kamu, di dalam dirimu. Guru sejati itu adalah dirimu sendiri. Oke, keren. Kamu nggak perlu figur di luar. Serius. Figur-figur di luar itu hanya reminder, pengingat aja. Karena dalamannya sama. Oke teman-teman, mungkin hari ini kita akan sudahi ya perbincangan kita teh ya. Karena mau berangkat kita mau fly ke Surabaya. Sebetulnya masih kangen. Sebetulnya sama temen-temen. Ya, nanti tapi ketemu aja lah ya. Tanggal 24 ya, sama tanggal 25 pas retreat, atau kalau teman-teman berhalangan di Januari, ya wes kita ketemu 14 Februari sekalian Valentinan. Ya, batch 24 pokoknya judulnya romantis karena tanggal 14 Februari ya. Pokoknya nanti kita belajarnya nggak usah serius-serius ya Mas Hendra ya. Ya dibikin asik aja karena penuh bonus di sana tuh. Makasih banyak ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sayang, terima kasih teman-teman. Aku izin pamit ya. Sekali lagi, jangan pernah ngerasa sendiri ya. Ada Mas Hendra, ada Ngaji Rosso, ada teman-teman Abundant Revolution, ada Mas Rozi, ada Mas Habib yang akan selalu nemenin hari-hari kamu.
dan ada aku Thank you. yang bisa jadi cuman cerita buat kamu. Jangan merasa sendiri. I love you. Dadah.